Hai, Assalamualaikum, selamat datang kembali di Gaptek 19. Dan di video kali ini saya bicara santai saja masalah Galaxy Unpacked yang kemarin dilakukan Samsung Global. Dan kemarin saya juga sempat melihat, tapi cuma sebentar saja lalu saya ketiduran karena capek. Kemudian setelah paginya saya cek, beberapa video dari reviewer Indonesia sudah upload beberapa video tentang Galaxy Unpacked kemarin. Di situ ada beberapa peluncuran yang seperti Samsung Galaxy S22 series dan Galaxy Tab S8. Kemudian yang kita bicarakan adalah tentang Samsung Galaxy S22 series. Di sini saya sudah ada beberapa catatan update keren yang dilakukan Samsung tentang Galaxy S-nya kali ini. Yang pertama, langsung saja kita bicara masalah desainnya. Di sini seperti comebacknya Galaxy Note di S22 Ultra ya, seperti rebranding antara Samsung Galaxy Note dijadikan satu sama Samsung Galaxy S22 Ultra. Untuk desainnya juga ada S Pen dan body yang ngotak, ciri khas dari Samsung Galaxy Note. Dan untuk seri yang Plus, S22 Plus dan S22 reguler ini masih pakai DNA Samsung Galaxy S21 tahun kemarin. Tapi untuk frame dan bodinya dia pakai body flat, jadi nggak ada curve body seperti Samsung Galaxy S21 yang Plus kemarin curve. Kalau yang S21 reguler dia flat. Dan untuk BAM di kameranya untuk S22 Plus dan S22 reguler dia juga pakai BAM kamera yang menyatu di framenya. Tapi untuk framenya dia lebih tebal karena untuk kaca di depan dan belakang dia berdesain flat. Kemudian next ke perlindungannya, ketiga handphone ini pakai perlindungan dari Corning Gorilla Glass Victus Plus yang diklaim lebih kuat sekitar 10%-an dari Corning Gorilla Glass yang biasa. Kemudian untuk S22 Ultra, untuk kaca kamera belakangnya juga dilindungi super clear glass yang mampu menghilangkan flare saat kita mengambil foto dan video. Jadi untuk flare-nya dia hilang karena ada coatingnya. Oke, next ke segi performanya. Akhirnya di sini di Samsung Galaxy S22 series, permintaan dari Samsung fans Indonesia dikabulkan karena Samsung Indonesia meluncurkan resmi untuk Samsung S22 series pakai chipset Snapdragon yang terbaru, Snapdragon 8 generasi pertama atau 8 Gen 1, bukan yang Exynos 2100. Ini seperti dilema ya antara Samsung fans yang kemarin untuk Exynos 2200 dia kan kolaborasi dengan AMD untuk GPU-nya. Dia pakai AMD Eclipse 920 kalau tidak salah. Dan itu juga menarik untuk GPU-nya. Tapi untuk yang masuk di Indonesia yang seri Snapdragon, ya sudahlah. Karena kemampuan dari Snapdragon 8 Gen 1 ini juga super powerful. Untuk Antutunya juga dites di handphone test untuk 8 Gen 1 di kemarin di beberapa review yang diundang di Hawaii bisa sampai tembus di 1 juta skor untuk Antutunya. Kemudian untuk update-nya di Samsung Galaxy S22 series ini dia lebih baik dalam hal processing image atau foto di kondisi low light. Jadi kemampuan low light juga lebih bagus karena juga dia pakai chipset prosesor yang kencang. Dan untuk pixelnya juga dia di upgrade menjadi 50 megapiksel kalau untuk kamera utamanya di S22 reguler, dan plus kalau di S22 Ultra dia pakai 108 megapiksel untuk kamera utamanya. Lanjut kita ke segi layarnya. Untuk layarnya juga di-upgrade di sektor variable refresh rate-nya. Untuk S21 series kemarin dia mentok untuk variabel paling rendah dia bisa di 40
fps-an, tapi untuk 40 Hz. Tapi untuk di S22 series ini dia bisa sampai di 1 Hz. Jadi saat kita tidak gunakan untuk handphonenya, misalnya kita pantengin chat ataupun notes, dia bisa pakai di 1 Hz. Efeknya apa? Efeknya baterai jadi lebih awet lagi. Kemudian untuk tingkat kecerahan juga diupdate di seri Ultra dan yang Plus. Untuk maksimalnya bisa sampai 1750, tapi untuk yang reguler S22 reguler dia cuma di 1300-an. Kemudian untuk resolusi di S22 Plus dan S22 yang reguler dia pakai Full HD Plus. Kalau untuk di yang Ultra dia pakai layar 2K. Lanjut untuk sektor S Pen juga diupdate dari yang sebelumnya. Untuk untuk Note 20 Ultra dia latensinya sekitar 9 millisecond, dan di sini di S22 Ultra dia diupdate sampai 2,8 millisecond. Untuk di 9 millisecond saja sudah enak, cepat, dan powerful untuk dalam hal mencoret-coret di layar handphone ini. Apalagi untuk sekarang di-upgrade dari 9 millisecond ke 2,8 millisecond aja. Kemudian di kecepatan charger juga diupdate untuk yang Ultra dan yang Plus bisa sampai di 45 watt lagi. Kenapa lagi? Karena untuk yang S20 atau S20 yang series kemarin dia sampai di 45 watt. Tapi untuk yang reguler S22 yang reguler dia cuma mentok di 25 watt. Kemudian untuk minusnya di Samsung Galaxy S22 dan S22 Plus ini baterainya berkurang, minus di baterai. Dia berkurang untuk kapasitasnya, tapi untuk yang Ultra dia tetap pakai 5000 mAh. Kalau untuk di S22 Plus pakai di 4300 mAh, dan S22 yang biasa atau reguler dia pakai di 3700 mAh. Tapi untuk baterai ini nggak berani jamin baterai di handphone yang S22 dan S22 Plus boros ya, karena bisa juga awet karena pakai chipset yang manufakturnya lebih kecil, 4 nanometer. Untuk layarnya juga variabelnya juga lebih di press lagi sampai di 1 Hz. Mungkin ini jadi pertimbangan Samsung untuk mengurangi kapasitas baterai di seri S22 yang biasa dan S22 yang Plus. Dan surprise-nya lagi, untuk harga di S22 series ini dia lebih murah dari S21 series ini ya. Murah sekitar 1 jutaan saat pertama launching. Ini saya juga kaget saat pertama kali cek untuk beberapa harga di Samsung Galaxy S22 ini. Untuk harganya kalian bisa cek di kolom deskripsi di bawah ya, nanti akan saya cantumkan. Oke, dan itu tadilah beberapa poin atau 5 poin yang bisa saya ceritakan tentang Samsung Galaxy S22 series untuk pengujian performa, foto, dan lain sebagainya. Nanti kita tunggu untuk device-nya terlebih dahulu. Kita lihat saja apa yang saya beli atau yang saya pre-order, apakah di S22 atau yang Plus, atau yang mungkin kalau ada rezeki yang Ultra sekalian, atau mungkin tiga-tiganya. Itu juga keren. Oke, demikian saja untuk video preview kali ini tentang Samsung Galaxy Unpacked atau Samsung Galaxy S22 series ini. Demikian video ini saya buat. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya Dori pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.